Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 1M122068 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Cerita Rakyat dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 10 SMA Negeri 4 Lakudo. Baik, yang pertama ada latar belakang masalah. Masalah minat baca siswa di Indonesia, khususnya di tingkat SMA, mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk pengembangan akademik dan literasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca, namun hasilnya seringkali tidak memuaskan. Salah satu pendekatan yang menarik untuk meningkatkan minat baca adalah melalui penggunaan cerita rakyat. Cerita rakyat tidak hanya memiliki nilai budaya yang kaya, tetapi juga menarik perhatian siswa dengan alur cerita yang menarik dan karakter yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan cerita rakyat sebagai media pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk membaca. Selain itu, cerita rakyat dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai nilai moral dan kearifan lokal yang penting untuk pengembangan karakter siswa. Meskipun ada potensi yang besar dalam penggunaan cerita rakyat, masih sedikit penelitian yang mengkaji efektivitasnya dalam konteks pembelajaran di SMA, terutama dalam meningkatkan minat baca siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan cerita rakyat dalam pembelajaran dapat mempengaruhi minat baca siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Lakudo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dan relevan dalam upaya meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana efektivitas penggunaan cerita rakyat sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Lakudo. Yang kedua, apa dampak cerita rakyat terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan membaca dan pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 4 Lakudo. Yang ketiga, sejauh mana minat baca siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Lakudo mengalami perubahan sebelum dan setelah penerapan pembelajaran menggunakan cerita rakyat. Yang keempat, apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada guru dalam penerapan cerita rakyat sebagai metode pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat baca siswa secara berkelanjutan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menilai efektivitas penggunaan cerita rakyat, yang kedua mengukur sejauh mana penggunaan cerita rakyat sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan minat baca siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Lakudo. Yang kedua menganalisis pengaruh terhadap keterlibatan siswa, yang ketiga mengevaluasi peningkatan minat baca, dan yang terakhir memberikan rekomendasi pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diambil berdasarkan tujuan yang telah disusun, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai penggunaan cerita rakyat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan minat baca siswa. Penelitian ini juga dapat memperkaya referensi tentang metode pembelajaran yang berbasis budaya lokal dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai metode pembelajaran yang efektif, khususnya penggunaan cerita rakyat untuk meningkatkan minat baca siswa. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih menarik dan relevan dengan budaya lokal sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya dalam meningkatkan minat baca siswa. Selanjutnya, manfaat sosial. Penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian cerita rakyat sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu diperkenalkan dan dilestarikan melalui pendidikan. Penelitian ini juga dapat menginspirasi pembelajaran berbasis budaya yang lebih luas di sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan minat baca dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian efektivitas.
Yang pertama, pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Raffianto dalam Masruri dalam bukunya tahun 2014 halaman 11, efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya, suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Selanjutnya, pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Selanjutnya, pengertian cerita rakyat. Menurut Sumayana tahun 2017, cerita rakyat adalah prosa lama yang disampaikan secara lisan yang telah menjadi tradisi suatu budaya atau kelompok masyarakat melalui dongeng, legenda, lelucon, pepatah, takhayul, musik, dan sejarah lisan. Sedangkan menurut Sutopo dan Mustafa dalam Setiawan, Suwardi, dan Slamet tahun 2010, cerita rakyat adalah cerita masa lampau yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam di berbagai daerah yang dijadikan sebagai suatu ciri khas. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, bersifat lisan. Menurut Burhan Nurgiantoro tahun 2017 halaman 53, cerita rakyat diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu mengandung nilai budaya. Dalam karya menurut Mason J tahun 2016 halaman 12 dalam karyanya menekankan bahwa cerita rakyat mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat. Ciri-ciri yang selanjutnya, karakter tokoh yang simbolis. Tokoh dalam cerita rakyat seringkali simbolis, mewakili sifat tertentu. Selanjutnya, alur yang sederhana. Cerita rakyat cenderung memiliki alur yang sederhana dengan struktur naratif yang jelas. Ciri yang selanjutnya, setting yang tradisional. Dalam analisis tentang struktur cerita rakyat menekankan latar tempat dan waktu yang tradisional. Selanjutnya, fantasi dan mitologi. Banyak cerita rakyat mengandung elemen mitologi dan fantasi. Selanjutnya, jenis cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki berbagai macam jenis, antara lain yang pertama dongeng. Dongeng menurut James Dananjaja dalam dosenpendidikan.com 2016 merupakan cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita. Dongeng juga tidak terikat oleh tempat maupun waktu, karena dongeng diceritakan terutama untuk menghibur. Dongeng merupakan karya sastra fiktif yang diceritakan untuk menghibur dan memiliki pesan moral yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, fabel. Menurut David L. Harrison, fabel adalah cerita pendek yang seringkali menggunakan hewan sebagai tokoh yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pelajaran moral. Selanjutnya, mite. Mite menurut Joseph adalah cerita yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena alam atau kepercayaan budaya, seringkali melibatkan dewa atau makhluk supernatural. Selanjutnya ada legenda. Menurut David Lemming, legenda adalah cerita tradisional yang mengandung elemen historis, seringkali berkaitan dengan tokoh nyata atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi telah dibumbui dengan unsur fantastis. Pendapat lain juga dikemukakan oleh John Miles Foley, menjelaskan bahwa legenda seringkali mencerminkan nilai-nilai sosial dan politik yang penting bagi masyarakat tertentu dan membantu dalam pembentukan identitas kolektif. Yang kelima ada sage. Menurut Botkin, sage adalah narasi yang menekankan kearifan lokal dan tradisi seringkali berfungsi untuk menguatkan identitas budaya. Selanjutnya, pengertian minat baca. Daniel Kahneman tahun 2017 mengatakan bahwa minat baca adalah kecenderungan individu untuk terlibat dalam kegiatan membaca yang dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan kognitif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Ada beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut MC Gill Franzen dan Allington tahun 2016 adalah yang mendukung kegiatan membaca seperti keberadaan buku di rumah dan perilaku orang tua berpengaruh signifikan terhadap minat baca anak. Yang kedua, akses terhadap bahan bacaan.
Menurut Rowlands dan Nicholas tahun 2018, akses mudah ke berbagai jenis bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber digital dapat meningkatkan minat baca. Yang ketiga, pengalaman membaca positif. Koira dan Dobler tahun 2018 mengatakan bahwa pengalaman membaca yang menyenangkan dan positif dapat membangun keterikatan dan ketertarikan dan minat baca yang lebih besar. Yang keempat, motivasi intrinsik. Minat baca yang tinggi seringkali berasal dari motivasi intrinsik, seperti rasa ingin tahu dan kecintaan terhadap cerita, seperti yang dikatakan Wakefield dan Guthrie. Yang kelima, ada dukungan pendidikan. Peran guru dan program pendidikan yang mempromosikan membaca dapat meningkatkan minat baca siswa. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menurut Muhammad Ali merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Maka dari pendekatan tersebut didapat beberapa uraian tentang pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Sebagaimana yang disampaikan Sudarsono bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang sumber informasi atau data yang dikumpulkan tidak diwujudkan dengan angka-angka dan analisisnya dengan logika. Yang kedua, ada variabel penelitian. Variabel merupakan suatu konsep atau konstruksi logik yang mendeskripsikan sebuah ciri khusus yang terdapat di seluruh anggota, tetapi ciri khusus itu bervariasi. Variabel merupakan gejala-gejala atau objek yang menjadi sasaran dalam penelitian yang menunjukkan variasi, baik dalam jenis maupun dalam tingkatan. Sugiono menjelaskan bahwa variabel merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024 dan tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 4 Lakudo. Yang keempat, subjek penelitian. Di dalam sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat penting, karena pada subjek penelitian itu data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda atau hal, orang, tempat data melekat pada variabel penelitian. Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Yang kelima, metode pengumpulan data. Menurut pendapat Suharsimi, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, angket, atau kuesioner, dan studi dokumentasi. Yang keenam, ada instrumen penelitian. Menurut Sumanto menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan informasi atau melakukan penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas pada waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Instrumen yang disiapkan dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, pedoman pengamatan atau kelas, observasi, pedoman pencermatan dokumen yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk lebih memudahkan penyusunan instrumen, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen secara umum. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data dalam Moleong adalah bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperbolehkan keputusan luar yang dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari teman-teman dan keputusannya. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan adalah triangulasi data. Yang terakhir ada teknik analisis data. Untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan, terlebih dahulu harus mengetahui jenis data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Adapun data menurut Tatang M. Amirin adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.